Oke, kita lanjut lagi tentang Nisa, terutama topik tentang manusia. Nah, eh, kita udah bahas waktu itu paragraf utama, dua paragraf tentang manusia. Yang pertama kan manusia ciptaan terbaik dari Allah. Ini topiknya, ya kan? Topik dari paragraf ini. Manusia adalah ciptaan terbaik. Oke. Yang kedua, minggu lalu kita bahas apa? Gambar Allah dalam diri manusia terletak pada inteleknya. Nah, dapat dua paragraf kan? Oke. Eh, nanti kita akan, ini kan yang warna biru ini adalah datanya gitu ya, ringkasannya. Nah, saya udah ajarin kalian minggu lalu, kita kumpulin dulu apa kutipan-kutipannya. Kutipan itu maksudnya ringkasannya. Dari mana kamu ambil aja dari buku ini. Nanti baca, misalnya dapat berapa? Misalnya dapat 10 atau 30 kutipan. Berarti ada 30 paragraf. Nah, ini saya udah kasih contoh dua kutipan ini. Ini ya, satu kutipan ini kan eh, oke, kutipan ini satu, gimana tadi? Eh, satu ontologi sebelum ini ya. Gambar Allah dalam diri manusia ini inteleknya dan manusia puncak dari penciptaan dunia. Nah, ini kan dua data, terus kamu kutip jadi dua ringkasan, ya kan? Yang pertama ini, oke, kamu belajar meringkas. Yang kedua ini, ya. Nanti pakai model apa aja gitu. Handy 2024-43 gitu. Ya, udah dapat dua kutipan. Nah, hari ini nanti kita lanjut lagi, kita baca lagi datanya, terus nanti dapat kutipannya apa. Yang saya suruh kalian baca ini kan, gambar Allah dan kehendak bebas atau kebebasan kehendak ini. Berarti ini ada kutipan ketiga ini. Nanti misalnya bisa sampai 20 atau 30. Nah, baru kalian kelompokkan. Kan gitu. Ingat nggak? Minggu lalu saya cerita begitu kan? Nih, kamu kamu akan kelompokkan. Nih, membuat mengelompokkan. Nah, tapi waktu kamu bikin pengelompokan kan kamu sudah dapat misalnya 30 kutipan berarti 30 paragraf. Nah, kamu tinggal kelompokkan. Kelompokkan itu maksudnya bikin topik dan sub-subtopiknya. Topik besarnya apa yang saya suruh? Manusia menurut Gregorius dari Nisa. Ini topik besarnya nih. Nah, ini topik besarnya. Jadi semua topiknya sama ya. Konsep manusia menurut ya atau antropologi di sini ya. Antropologi dari ini kalian udah harus mulai nyicil bikin ini. Gregorius dari Nisa, ya antropologi dari Saint Gregorius dari Nisa. Ini topik besarnya nih. Satu, manusia ciptaan terbaik dari Allah. Dua, apa? Gambar Allah di dalam diri manusia terletak pada inteleknya. Nanti tiga, apalagi empat dan seterusnya. Oke? Nah, misalnya katakanlah sampai dapat eh, misalnya 20 lah. 20 kutipan. Nah, kamu baru pengelompokan. Pengelompokan itu maksudnya nanti A. Apa? Manusia antropologi dari Saint Gregorius A.
apa? B apa? Maksudnya 1 apa? B apa? C apa? 2 apa? 3. Nah, gitu. Kelompoknya. Oke. Nah, dari situ paragraf-paragraf yang di bawah ini kamu tinggal masukin apakah poin 1, apakah di poin kedua, apakah di poin ketiga. Nah, kita belum bisa nentuin 1 apa, 2 apa, 3 apa. Karena apa? Ya, karena kita belum ngumpulin data yang cukup. Nah, kan data itu kan ditranskripsi ya. Kamu mengubah data ini menjadi teks tertulis. Udah ada teks tertulisnya, yaitu jadi mengubah data ini menjadi kutipan, menjadi ringkasan. Ini tugas kamu yang saya suruh. Ini kan data ya, misalnya nih. Mana sih? Nih, ini data. Misalnya hari ini data. Kamu ubahlah menjadi teks tertulis. Teks tertulis itu maksudnya apa? Hah? Kamu ubah jadi ringkasan. Ini dia. Habis itu kamu kasih kode. Pengkodean itu misalnya simpel aja. Kamu kasih angka 1 di sini. Terus nanti 2. Ya. Nanti kasih 3 dan seterusnya. Lalu setelah pengkodean, pengelompokan. Tapi kalau datanya udah cukup, baru kamu kelompokkan. Setelah kelompokan, kamu bikin tema. Tema itu maksudnya topik dan sub-sub topiknya. Nah, tema besarnya kan sudah dapat ya. Topik besarnya apa? Manusia. Sub-subnya yang belum ini. Karena tadi belum pengelompokan. Paham ya? Setelah pengelompokan, kamu bikin tema dan sub-subnya. Baru kamu verifikasi. Verifikasi itu apa? Membandingkan temuan dengan data asli untuk memastikan akurasi. Jadi, waktu kamu sudah dapat tema-tema tadi, nah kamu perlu verifikasi. Misalnya verifikasi dengan nih, misalnya yang jelas tadi dari NISA, terus kamu bandingkan misalnya dengan artikel-artikel lain. Jadi kamu harus tambahkan 1 warna biru di sini lagi. Kita sama-sama di kelas akan bikin ini. Ya, 2 manfaat. Yang pertama, kalian bisa bikin paragraf, paper kalian jalan. Terus yang kedua adalah kalian belajar teologi NISA. Yang ketiga, kalian belajar paragraf seperti ini. Ya, jadi belajar teologi NISA, belajar nulis gitu, belajar papernya. Nah, itu manfaat-manfaatnya. Tapi waktu verifikasinya, kan yang kita tulis ini kan mesti diverifikasi. Verifikasinya ada kamu cari sumber lain. Nah, itu tugas kamu. Jadi kamu harus bisa bikin yang ini. Model paragrafnya yang kayak gini. Tambahkan analisis yang biru di bawah. Oke? Nih. Jadi kalau kita kan 1, 2, 3, 4. Warnanya ini kan. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang ini ada biru lagi 1 kan. Nah, itu referensi lain. Gitu. Ya. Itu verifikasi namanya. Seperti ini tadi, ada verifikasi. Nah, nanti kalau paragrafnya udah beres, bagus, kamu tulis laporan. Artinya kamu sudah tulis papernya gitu. Nah, jadi papernya kalian pertama ini kan contoh paper yang kan kamu lagi ngerjain ini sekarang. Bukan metodenya, tapi lagi ngerjain nih hasil dan pembahasan. Dengan topik tadi manusia. Nah, topik manusia atau antropologi dari Gregorius dari NISA. Oke. Nah, lalu hasil dan pembahasan poin 1-nya apa? Nih. Ada paragraf-paragraf, ya. Poin 2-nya apa? Poin 3-nya apa? Nah, begitu. Lagi ngerjakan hasil dan pembahasan. Ya. Cuma di dalam paragraf tadi di dalam paragraf ini
kan belum ada verifikasinya. Verifikasi itu maksudnya kayak pembahasan. Pembahasan itu kalau dalam jurnal itu kan ini di hasil dan pembahasan. Ya, dalam jurnal itu namanya pembahasan. Pembahasan itu berarti kamu eh, membandingkan atau kamu melakukan semacam dialog. Membuat dialog yang membandingkan hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi harus ada dialognya atau konfirmasi. Konfirmasi dengan temuan sebelumnya. Makanya yang kayak gini ini belum ada konfirmasinya. Kamu tambahkan lagi. Misalnya jangan hanya dari Nisa, kamu tambahkan dari ayat Alkitab boleh, tambahkan dari Paulus, tambahkan dari referensi lain, artikel atau jurnal atau buku-buku Bapak gereja yang lain, silakan. Ya, nah ini dilatih gitu. Jadi hasilnya adalah kamu bisa menulis ini paragraf seperti ini, merah, biru, hitam, merah, biru, hijau. Ya, nah, oke, topik evidence analisis, evidence lagi, konklusi atau kontribusi. Minggu lalu kalau topik ini kalimat kita, evidence kutipan dari ini Nisa. Analisisnya bisa apa? Bisa novelty-nya, bisa apa? Implikasinya atau gap-nya ya, terus aplikasinya. Kalau hijau, kontribusinya. Nah, jadi kalian harus bikin model paragrafnya itu seperti ini. Nah, yang ketemu biru lagi, ini nanti pembahasan atau kalian tulis konfirmasinya di sini. Ya, seperti ini verifikasinya. Atau kalau di sini namanya konfirmasi. Jadi istilahnya itu sama aja, konfirmasi, ya, apa evidence lagi, atau di sini kalau di sini pakai istilahnya verifikasi, ya, membandingkan temuan dengan data asli. Oke, gitu. Nah, kita nggak apa-apa, kita akan latihan ini tiap minggu. Jadi kalian sekaligus latihan nulis, gitu ya, latihan ngerjain papernya, tapi juga belajar teologi, ya, gitu. Jadi dua hal ya, belajar teologinya, tapi juga kalian harus belajar menulisnya, nulis papernya. Nah, tugas saya adalah tugas kita nanti sama-sama adalah kalian nulis ini, tapi tugas kalian nanti di dalam papernya adalah kalian tambahkan warna biru di sininya lagi. Ini harus ada birunya lagi. Paham nggak? Seperti ini loh. Ada warna birunya lagi. Itu namanya pembahasan atau namanya konfirmasi atau namanya verifikasi. Gitu. Nah, kalau kalian bisa bikin paragraf seperti ini dahsyat ini. Harus bisa seperti ini. Ya. Gitu. Jadi ini kelas kita bukan kaleng-kaleng. Tapi kalengan gitu ya. Ya. Kalau perlu otakmu menyala dan terbakar. Tapi topik kita cuma tentang manusia itu ya? Ya. Karena untuk kesehatan itu, karena nanti untuk nanti komunikasikan sama budaya yang kita mau Iya. Nah, Pak, kalau saya bikin gini kan gampang banget, udah dibantu, iya, supaya kalian ngerti. Tapi judulnya ini, topiknya itu nanti antropologi dan tambahannya adalah dan apalagi gitu loh. Kaitkan dengan budaya. Gitu. Tapi target saya memang ini selesaikan dulu. Nah, waktu kalian pilih paragrafnya, ini kan misalnya satu subtopik di sini ya, atau satu kutipan itu kan bisa berapa model paragraf? Satu, dua, bisa jadi tiga kan? Benar nggak? Karena analisisnya bisa kalimat analisis, kalimat novelty, atau di sini kalimat implikasi gitu, ya, atau kalimat aplikasi. Jadi kalian nanti pilih salah satu ya. Misalnya mau ambil yang ini, ya udah untuk satu kutipan. Jangan tiga-tiganya diambil. Karena
warna merah sama birunya sama kan? Hijaunya juga sama kan? Yang berbeda itu apa? Hitamnya. Ini kalimat novelty, ini kalimat analisis, ini kalimat novelty. Ya kan? Kalau ini kalimat implikasi gitu. Nah, di paper kalian ambil satu aja. Di satu ini, misalnya satu topik ini satu paragraf gitu. Cuma waktu kita latihan di kelas, saya kasih tahu 3 gitu. Ya, paham nggak? Nah, misalnya kayak kemarin ini juga, gambar Allah dalam dimensi tetap pada inteleknya. Ini kan merahnya sama semua. Yang berbeda kan hitamnya, analisisnya kan. Nah, ini ada kayak gini, ada yang kalimat novelty. Nah, kalian ambil salah satu aja. Misalnya mau ambil kalimat novelty-nya aja. Ya udah, berarti paragraf ini aja. Yang di bawah ini jangan lagi diambil. Oke? Ya, jangan diambil. Pak, kalau nggak diambil kan sayang ya. Ya, ini kan cuma hanya contoh. Kalian ambil salah satunya aja. Ambil salah satunya. Ya, misalnya ya ambil kalimat analisisnya ini. Jadi ini, misalnya ini kalimat analisis ini bisa macam-macam ya. Bisa apa tadi saya bilang? Kalau saya kasih contohnya, misalnya, nah kalimat analisisnya bisa ringkasan, sorry, bisa analisis, bisa novelty, bisa implikasi, bisa aplikasi, bisa kontribusi gitu. Ya, kontribusi itu di hijaunya. Jadi warna hitamnya itu bisa macam-macam gitu. Nah, kalian ambil satu paragraf aja, kayak gitu ya. Nah, setelah nanti disusun, udah dapat semua, baru kalian pengelompokan. Poin 1, 2, 3, susun lagi paragrafnya. Oke, baru tambahkan verifikasinya. Nah, baru setelah itu, kalau ini sudah selesai, kita kaitkan dengan budaya apa. Nah, nanti saya kasih contoh papernya. Saya belum kasih ya. Misalnya kaitkannya itu coba mana? Ada spidolnya nggak? Biasanya disediakan aja. Siapa? Udah hilang. Sama kamu. Kaitkan misalnya yang persamaan dan perbedaannya. Coba mulai mikir-mikir ya. Budayanya apa gitu. Supaya nanti ini bisa jadi paper. Kaitkan dengan budaya. Contoh misalnya terus titik 2 ya. Seperti paper ini ya. Nah, di paper ini ya. Nah, ini misalnya eh nih ya. Misalnya nih perjumpaan dan dampak transformatif nih yang dari Maximus. Oke. Lalu nanti terhadap budaya apa? Ya kan? Budaya apa? Baru titik 2-nya misalnya sebuah misi ke ini bebas ini mau apa ini? Apakah misi atau dampaknya apa misalnya gitu. Ya. Nah, outline-nya itu seperti ini. Nanti kamu uraikan yang Maximus Nisa dulu kan ini. Berarti kalian masih ngerjakan yang ini nih. Nah, baru nanti budayanya uraikan. Baru setelah itu kasih titik jumpanya. Titik jumpanya itu titik ketemu potensialnya dan tantangannya. Ya, tantangannya. Misalnya kayak gini. Eh, misalnya nih, nah ini dia. Jadi ada perjumpaannya, misalnya ada titik temu potensialnya apa, ada tantangan dan adaptasinya, gitu, ya. Nah, ini saya nih, ini konsep kuncinya tentang manusia. Tapi menurut Nisa apa aja poin-poinnya?
Oke. Nah, nanti suku apa bandingkan. Lalu titik temunya apa? Lalu tantangannya apa? Di sini tantangannya berarti perbedaannya gitu. Ya, titik temu persamaannya. Tantangannya perbedaannya. Oke. Nah, setelah itu baru kamu lihat eh, dampaknya nanti apa terhadap suku itu. Apa yang bisa kontribusi terhadap suku itu melalui pemikiran Nisa. Nah, kamu tuliskan di sini ya. Oke, begitu aja. Jadi di sini nanti kalau dalam papernya kamu tulis perbandingan ini komparatif. Perbandingan itu berarti kan ada persamaan dan perbedaan kan. Dari persamaan dan perbedaan itu kamu ceritakan apa dampak dan transformasinya pada budaya itu. Ya, mungkin kontribusinya pada misi bisa. Ambil contoh misi boleh. Nah, baru nanti terakhir kesimpulan. Oke, nah seperti itu. Ya, jadi batang papernya itu kita udah kerjakan dari sekarang. Terus tinggal mikirin budayanya kan nanti beda-beda. Terus paragraf yang kalian ambil kan pasti beda-beda. Kalau enggak nanti kan kayak apa? Kalau enggak nanti dikiranya kalian saling nyontek kan kalau paragrafnya sama kan. Tapi kan paragrafnya ada 3 kemungkinan di sini. Ya kan? Paragrafnya ada 3 kemungkinan. Mana sih? Kok jadi ketutup? Oh ini ya. Sorry. Nah, nih paragrafnya kan ada 3 kemungkinan. Mungkin kamu Andro. Nah, mungkin ambilnya jangan bisa aja paragrafnya yang berbeda. Tapi kalau dalam sebuah kelas mungkin ada banyak paragrafnya yang ambil nomor 1. Ya, tetapi kan nanti yang membuat beda itu apa? Ada kalimat konfirmasi lagi ya kan? Pasti itu udah beda-beda gitu. Yang sama paling ininya kan? Bukan. Yang sama itu apa? Topik, evidence, ininya, evidence sama, topiknya sama, analisnya bisa beda, bisa sama. Tapi yang di bawah ini pasti beda. Yang hijau sama semua gitu loh. Gak apa-apa, tapi kan ada yang beda. Belum nanti ditambah budayanya beda. Ya, sehingga kan saya pikir ini solusi ya. Merahnya semua sama pasti. Birunya semua sama. Hitamnya bisa sama, bisa beda. Tapi yang biru di bawah beda. Hijau sama semua gitu loh. Ya. Nah, oke, good. Itu yang kita mau kerjakan ya. Yang penting kita kerjakan ini dulu supaya kita dapat topik-topiknya apa, baru nanti kamu kaitkan dengan budaya. Nah, waktu kamu kaitkan dengan budaya tadi sekali lagi kamu cari komparatifnya, perbandingannya. Oke. Lalu harus itu komparatif itu berarti titik temu dan tantangannya. Habis itu kamu lihat dampaknya apa, atau transformasinya, ya, gitu. Nah, ini ada contohnya. Cuma ini memang paper belum diterbitin ya, jadi belum sempurna juga, masih harus apa diubah lagi. Tapi kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita tentang apa ini? Gambar Allah dan kehendak bebas atau kebebasan kehendak. Mana ya? Ada yang sudah bikin gambar Allah dan kebebasan kehendak dalam pandangan Saint Gregorius dari Nisa? Ini sudah baca belum datanya? Belum. Hah? Belum ya, dipentung kamu. Ini udah dibaca belum nih? Sudah. Lalu ringkasannya gimana? Hah?
Misal sih. Ringkasannya gimana? Ayo. Cara mendapat ringkasan? Ah, dibaca, dihafal gitu ya. Bukan dihafal, dibaca lalu dicari apa? Poin-poin pentingnya. Nah, itu namanya ringkasan. Apa poin penting di situ? Ya, yang kamu kerjain apa? Ada bawa nggak? Manusia kasih tahu pada Nah, kekuatan alat alat oke, terus? untuk dapat melakukan basikannya itu. Oke, terus? Tanpa kehendak bebas, kalau nggak ada kehendak bebas, tidak ada intelek. Nah, itu kan poin penting. Apalagi? Hah? Kalau Oke, coba baca deh. Kamu, Sofia. Gambar Allah dan kebebasan kehendak. Hmm. Menjadi gambar Allah berarti hidup di dalam Allah dan memiliki kemungkinan untuk menjadi indah. Ya, Kemungkinan ini diekspresikan dalam atribut-atribut tertentu dari natur manusia. Yang paling penting adalah kebebasan kehendak manusia. Kehendak bebas manusia berarti bahwa ia tidak bergantung pada kekuatan natur dan bahwa ia mampu membuat keputusan dan pilihannya sendiri. Kehendak bebas adalah syarat mutlak bagi kebajikan karena kebajikan harus dipilih secara bebas dan sukarela. ya. Apapun yang bersifat wajib atau dipaksa tidak dapat disebut sebagai kebajikan. Nah, apa poin penting di situ? Hah? Kalau saya suruh ringkas, jadi apa ya? kebajikan itu bukan suatu paksaan, Tapi satu sukarela. Oke. Ya, terus? Nah, nih, kehendak bebas manusia berarti ia tidak bergantung pada kekuatan natur, tapi dia mampu membuat keputusan dan pilihannya sendiri. Itu ya. Ini maksudnya manusia itu harus punya kehendak bebas supaya dia bisa membuat keputusan dan pilihannya sendiri. Nah, itu. Yang kedua, coba baca lagi. Tanpa kehendak bebas tidak akan ada intelek. Jadi kuadrat intelek kehilangan kehendak bebasnya, mereka juga akan kehilangan kemampuan untuk bernalar, yaitu kemampuan untuk berbuat perbedaan dan penilaian. Iya, kalau nggak ada kehendak bebas, nggak ada kemampuan membuat perbedaan dan penilaian. Terus? Lebih jauh lagi, jika ada kebutuhan yang mengendalikan kehidupan manusia, hal ini akan menghancurkan keserupaan manusia dengan Allah. Nah, terus? Bagaimana mungkin suatu natur yang tunduk pada atau di bawah kuasa keharusan dapat disebut sebagai gambaran dan natur keilahian yang berdaulat? Kehendak bebas adalah alasan mengapa manusia mengingini kebaikan dan kasih. Inilah yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sebagai ciri dasar natur manusia. Karena Allah adalah kasih dan sumber kasih, dimanapun tidak ada kasih, fitur-fitur pola dasar akan rusak. Manusia dapat mengenali yang maha tinggi dan ingin berbagi keabadian keilahian, karena keabadian juga telah ditanamkan dalam kuadrat manusia. Manusia dipanggil untuk berdaulat di alam semesta karena keserupaannya dengan Allah. Nah, jadi manusia itu harus punya kehendak bebas supaya apa? Manusia bisa serupa dengan Allah.
supaya manusia itu bisa mengejar kebaikan dan kasih. Ya, kalau enggak ya manusia itu robot. Robot itu nggak bisa berbuat baik dan kasih. Nah, itu menurut Nisa. Jadi kalau misalnya saya suruh ringkas, gimana kalian ringkas? Ayo, bisa pasti. Misalnya apa? Nisa, coba siapa yang sudah ringkas? Coba bacain. Ini kan PR kan? Nah iya, ayo. Kok kayak orang bingung. Damica, coba. Kamu ringkasnya gimana? Saint Gregorius dari Nisa mengatakan bahwa gambar Allah memiliki keindahan dan kebutuhan ilahi dalam diri manusia. Manusia memiliki atribut kebebasan di dalam gambar Allah, sehingga manusia memiliki pilihannya sendiri. Kehendak bebas adalah Allah fondasi dari intelek dan kesamaan dengan Allah. Kehendak bebas adalah sebuah esensi dari sifat manusia. Ini dapat memungkinkan manusia menginginkan kebaikan dan kasih, sehingga mencerminkan gambar Allah yang benar. Nah, good. Seperti itu ringkasnya. Jadi poin-poin pentingnya dimasukin. Nah, kamu harus bisa seleksi mana yang penting. Ya. Misalnya tadi ada kalimat di situ apa tadi? Salah satunya apa? Manusia memiliki kebebasan di dalam gambar Allah, sehingga manusia memiliki pilihannya sendiri. Iya. Sehingga dengan kehendak bebas manusia seperti Allah, karena Allah itu bebas. Maksudnya itu punya atributnya gitu ya. Dan bisa membuat pilihannya sendiri. Nah, itu kan poin penting. Kamu masukin gitu loh di dalam kalimat ringkasannya. Ya. Oke, coba misalnya aku buat apa ya? Misalnya ini ya. Oke. Coba ini. Kalian bisa ya, nggak tergantung ini. Misalnya ini. Coba baca Depi. Ringkasan. Saya Gregorius dari Nisa mengaitkan gambar Allah dalam diri manusia dengan potensi untuk mencapai keindahan dari kesempurnaan ilahi. Terus? Kebebasan kehendak adalah atribut kunci dari gambar Allah ini. Nah, itu dia. Jadi kenapa manusia itu punya kehendak bebas? Karena manusia itu gambar Allah. Nah, Allah itu bebas, maka manusia itu juga punya kebebasan. Ya kan? Dan atribut kunci dari gambar Allah ini. Terus? Memungkinkan manusia untuk membuat pilihan dan keputusan secara bebas. Nah, itu dia. Terus? Kebebasan kehendak merupakan dasar bagi kebajikan, intelek, dan keserupaan dengan Allah. Tanpa kehendak bebas, manusia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengalah, mengasihi, dan menginginkan kebaikan. Iya. Tadi kan saya bilang. Ya, tadi saya bilang. Tanpa kehendak bebas, maka manusia tidak bisa mengasihi. Nah, ini misalnya di kalimat ringkasan ini kamu harus bikin kayak gini. Ya. Nah, dari sini kalimat apa yang kamu bisa analisis lebih dalam? Ya. Kalau misalnya yang pertama ini dikaitkan dengan gambar Allah. Berarti analisis yang pertama apa? Kehendak bebas itu inti dari gambar Allah. Ya kan? Ini sulit loh, tapi lihat pelan-pelan ikuti ya. Karena lihat pertama, Nisa mengaitkan gambar Allah dalam diri manusia. Nah, ini ada gambar Allah dalam diri manusia ini, yaitu kehendak bebasnya. Jadi kalau dikatakan manusia itu gambar Allah, ya karena manusia punya kehendak bebas. Itulah gambar Allah. Ya. Nah, coba baca lagi. Gregorius menempatkan kebebasan kehendak sebagai aspek sentral dari gambar Allah di dalam diri manusia, menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk memilih dan bertindak secara mandiri, mencerminkan kedaulatan Allah. Nah, itu dia. Yang kedua, keterkaitan antara kebebasan kehendak dan kebajikan. Nah, ini kebajikan kan. Manusia itu akhirnya bisa membuat yang namanya kebajikan.
Nah, maksudnya apa di sini? Kebebasan kehendak. Baca lagi. Kebebasan kehendak memungkinkan manusia untuk memilih kebajikan secara bebas dan sukarela, yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai keserupaan dengan Allah. Nah, terus yang ketiga, Kebebasan kehendak sebagai dasar intelek, Hmm. Gregoris berpendapat bahwa tanpa kehendak bebas, manusia tidak akan memiliki kemampuan untuk bernalar dan membuat penilaian, yang merupakan bagian penting dari intelek manusia. nah, gitu. Jadi ada hubungannya nih nanti dengan kebajikan, dengan intelek. Terus, Kehendak bebas dan kasih. Kehendak bebas juga memungkinkan manusia untuk mengasihi dan menginginkan kebaikan, yang merupakan ciri dasar dari natur Allah. nah, terus, Tujuan hidup manusia melalui kebebasan kehendak, manusia dipanggil untuk mengembangkan keserupaannya dengan Allah dan berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi. iya. Jadi ada hubungannya itu tadi dengan keserupaan dengan Allah. Jadi dengan kehendak bebas, manusia dipanggil untuk mengembangkan keserupaannya dengan Allah. Ya. Nah, dari sini kira-kira apa novelty-nya? Nah, kamu lihat gap-nya, Gregorius itu kasih pandangan bahwa ada hubungan nih, kehendak bebas dengan kebajikan, intelek, kasih, serta dalam keserupaan dengan Allah. Nah, ini berarti menjadi novelty-nya nih, gap-nya ini menjadi novelty-nya. Nih. Ya, coba baca novelty-nya. Kebebasan kehendak, ya. Kebebasan kehendak sebagai inti gambar Allah. Hmm. Gregorius secara eksplisit mengaitkan kebebasan kehendak dengan gambar Allah di dalam diri manusia, Hmm. menunjukkan bahwa kebebasan ini adalah aspek sentral dari keserupaan manusia dengan Allah. Ya. Keterkaitan antara kebebasan kehendak Allah dan aspek-aspek lain, Gregorius menunjukkan bagaimana kebebasan kehendak terkait erat dengan kebajikan, intelek, dan kasih, yang semuanya penting untuk mencapai keserupaan dengan Allah. Nah, itu novelty-nya. Ya, dari mana kamu tahu kalimat-kalimat seperti ini sih? Dari ketika kamu sudah melakukan namanya analisis. Analisisnya kamu dapat dari mana? Ya kamu ringkas. Waktu kamu ringkas itu kamu cari poin-poinnya apa. Mungkin waktu kamu ringkas itu kamu belum dapat semua poin, nggak apa-apa. Diusahakan gitu, dapat semua poinnya. Ya, tapi poin-poin penting aja. Nah, ini dapat dari mana ini? Ini dari teks ini. Jadi misalnya kamu lihat ya, ini contoh ya. Kenapa kehendak bebas dengan gambar Allah? Dan jelas dia dari awal dia ngomong, menjadi gambar Allah berarti hidup di dalam Allah dan memiliki kemungkinan untuk menjadi indah. Nah, indah itulah yang diekspresikan dalam atribut, yaitu kebebasan kehendak manusia. Nah, berarti di sini apa? Ya, di sini apa berarti? Gambar Allah dalam diri manusia itu potensi untuk mencapai keindahan dan kesempurnaan ilahi. Ya, nah kebebasan kehendak adalah atribut kunci dari gambar Allah ini. Di sini dikatakan kehendak bebas manusia berarti bahwa ia tidak bergantung pada natur, ia mampu membuat kehendak bebas syarat bagi kebajikan, ya, untuk menjadi indah itu tadi. Untuk menjadi indah, untuk menjadi ilahi itu bergantung pada kehendak bebas. Nah, berarti di sini kehendak bebas adalah atribut kunci dari gambar Allah ini. Nah, jadi poin-poin seperti ini kamu taruh di analisisnya nanti. Ya, ini contoh caranya. Gampang kan? Susah. Kalau mau gampang makan kerupuk. Kalau susah baru belajar. Ya. Nah, kemarin di tingkat 1 itu mereka juga ngeluh. Ya. Gitu. Ya, wajar ya. Kan tadi saya udah bilang, makin sulit berarti makin sulit makin bertumbuh gitu kan. Coba kamu dulu belajar di SD kelas 1, naik kelas 2, kelas 3, pelajarannya makin mudah atau makin sulit? Berarti kalau makin sulit berarti kamu naik level.
Ada yang belajar kelas 6 terus jadi kelas 1 SD kan enggak. Itu turun. Kalau turun berarti makin mudah. Misalnya waktu kamu di kelas 6, turun disuruh kelas 2 gitu. Berarti pelajarannya makin mudah atau makin gampang? Mudah karena kamu turun kelas gitu. Iya kan? Pelajaran kelas 2 SD, kamu udah di kelas 6 diturunin kelas 2, udah kamu nggak perlu belajar. Santai aja kamu di kelas. Gurunya kasih apa pasti kamu bisa jawab. Makin mudah karena kamu turun kelas. Tapi kalau kamu udah kelas 6 SD, naik ke SMP, naik ke SMA, itu pelajarannya makin mudah atau makin sulit? Sulit. Sama seperti ini. Tapi kalau makin sulit berarti apa? Gimana sih kalian? Kalau makin sulit berarti makin menunjukkan kamu naik. Iya, dari SD jadi SMP, dari SMP jadi SMA itu makin mudah atau makin gampang? Makin mudah atau makin sulit? Makin sulit. Berarti itu menunjukkan kamu naik kelas, naik level. Ya kan? Gitu. Berarti kalimat implikasinya sekarang. Kalimat implikasinya apa? Makin sulit berarti menunjukkan kamu naik level. Ya. Nah, kalau dalam kerohanian itu gitu. Dalam spiritual formation-nya masih ingat tak? Ada fondasi. Lalu purifikasi. Lalu teosis. Atau meditasi. Ya kan? Kalau fondasinya di sini Kristus. Ini gambar Allah. Kristus adalah gambar Allah. Nah, disinilah kamu belajar beriman dan segala macam. Ya kan? Iya, Pak. Kamu iman, kamu percaya, kamu belajar di sini. Contoh misalnya, saya suruh baca Nisa. Itu latihan, itu namanya kamu belajar. Kamu baca Nisa berarti kamu belajar teologi. Kamu belajar tentang Kristus. Kamu belajar tentang gambar Allah nih, kan? Gambar Allah. Tapi itu masih level fondasi. Gitu. Nah, dengan cara kamu belajar di sini. Misalnya baca Nisa. Oke. Nah, terus kamu baca, begitu kamu baca, kamu sebetulnya sudah masuk proses purifikasi. Ini purifikasi ini proses pertumbuhan. Atau kalau kita di sini gambar, di sini dipahat. Iya. Dalam proses itu berarti ada apa? Artinya latihan. Oke. Nah, dari latihan ini kamu mesti menghasilkan namanya kebajikan, perbuatan baik. Ya kan? Terus naik lagi apa? Purifikasi. Naik lagi iluminasi. Naik lagi nanti. Yang gitu. Nah, kamu baca aja gampang. Baca. Tapi tekun enggak? Kalau hanya suruh sekali baca masih bisa. Tapi kalau saya suruh setiap hari, setiap minggu, kayak baca kitab suci, baca Alkitab, satu kali gampang. Tapi kalau tiap hari makin sulit ya. Belum tentu kita rajin ya kan. Belum tentu kita disiplin. Nah, makanya baca aja nggak cukup. Kamu mesti tekun. Gitu. Tapi nggak cukup tekun doang. Kamu harus menghasilkan aplikasi perbuatan baik. Bisa di sini doa, di sini baca buku doa. Oke, askesisnya jalan. Ini askesisnya proses ini, ya, tekun setiap hari. Tapi hasilnya doa Pak.
Misalnya kalian doa setiap hari, setiap pagi. Oke, setiap hari, setiap pagi. Berarti askesis ini. Setiap pagi. Ya, tapi benar-benar doa nggak? Ini makin sulit ini. Kalau hadir aja gampang. Itu aja gampang. Tapi benar-benar doa nggak? Ini kewajiban. Tapi dari doa itu walaupun udah benar-benar kamu hidupnya makin saleh nggak? Makin pure nggak? Misalnya di sini dosa-dosanya hawa nafsunya nggak bisa disingkirkan. Nah, makin sulit di sini. Ya kan? Walaupun udah purifikasi di sini dilihat iluminasinya, pencerahannya gimana. Oke, nah makin sulit lagi gitu. Ya, contoh kasus itu Rasul Paulus, Rasul Petrus. Petrus itu dia belajar tentang Kristus. Iya, dia banyak tanya, ya kan, tentang siapa Yesus itu, tentang segala macam. Banyak tanya, banyak belajar dia. Dia ikut nggak setiap hari Kristus? Setiap hari ikut. Sampai rela mati ikut Kristus. Oke, kebajikannya ada nggak? Hah? Kebajikan-kebajikannya ada. Ya. Terus purifikasinya makin murni, makin murni. Tapi iluminasi yang sebelum Pentakosta belum dia. Ya, akhirnya dia jatuh lagi. Menyangkal Kristus. Jatuh lagi dia. Belajar lagi dari nol. Nah, tapi ketika dia ada iluminasi itu kayak pencerahan ya. Pencerahan itu berarti kamu apa? Seperti Paulus bilang itu, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya kan? Nah, seperti Paulus katakan dalam Galatia itu. Atau seperti Yohanes Pembaptis. Ya, aku makin kecil, Kristus makin besar. Nah, itu namanya iluminasi. Kamu tercerahkan di sini. Ya, misalnya kita ambil kasus contoh itu doa. Baca buku doa setiap hari, hasilnya doa. Tapi doa makin buat kamu saleh nggak? Tapi doa itu kamu makin meditasi nggak? Nah, ini bukan sekedar doa biasa, tetapi ini doa batin. Nah, sampai nanti. Nah, kamu lihat implikasinya apa kalau dari ini diagram ini? Nah, kalau hanya baca aja gampang kan? Disuruh setiap hari agak sulit lah. Disuruh benar-benar doa lebih sulit lagi. Kamu kan lebih banyak menghayal gitu kan. Tapi disuruh kerjakan lebih sulit lagi. Disuruh benar-benar iluminasi lebih sulit lagi. Apalagi ini gitu. Nah, berarti ini kan kayak gini, kamu kayak naik tangga atau naik level makin tinggi, makin sulit. Sama kamu belajar sama saya makin lama makin sulit. Materinya makin lama makin sulit. Ya. Kalau bisa orang bilang otakku mau terbakar. Oke. Nah, tapi kalau kamu sadar makin lama makin sulit, kayak ini contohnya baca aja mudah. Tapi suruh setiap hari, waduh, makin sulit. Suruh kerjakan lagi, apalagi gitu ya kan? Misalnya kita baca soal kasih. Wah, belajar tentang kasih itu asik ya. Oh, ternyata begini, novelty-nya begini. Kalau belajar kan di sini sampai novelty, kalian suka kan? Belajar apa lagi, pokoknya ini. Oke, setiap hari latihan misalnya bikin kayak gini bisa. Tapi benar-benar suruh praktekkan, waduh, udah sulit ini. Misalnya belajar memberi, kita sulit banget. Kamu misalnya di sini belajar memberi kayak gini, sedekah itu kayak gini, wah bagus konsepnya. Apalagi kamu bisa belajar dari Softstone, belajar dari Basil, itu adalah orang-orang yang ngajar tentang ini bagus banget.
Ya, kamu baca setiap hari mungkin mau kamu. Tapi waktu masuk prakteknya sulit. Kita bisa suruh berbagi itu sulit banget. Nah, makin sulit kan? Gitu. Kita kepentingannya ya buat kepentingan kita sendiri. Oke? Tapi walaupun bisa memberi, kamu belum tentu kamu salah. Makin pure. Bisa saja kita jatuh dalam kesombongan dan sebagainya. Tapi walaupun ini berhasil, belum tentu kamu bisa mengorbankan dirimu sendiri secara total. Di sini iluminasi. Karena konsepnya itu kalau iluminasi itu bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Seperti Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Nah, ini dia adalah orang-orang yang dalam mencapai iluminasi, gitu. Maka dia bisa ngomong seperti itu. Kalau kita kan belum, jadi kita sampai masih dalam praktek itu kita sulit, ya kan? Nah, tetapi kamu lihat di sini, makin sulit berarti apa di sini? Makin sulit berarti menunjukkan kamu proses level kedua. Ini level 1, level 2, ini 3. Sama kayak kamu belajar waktu SD, kan naik kelas sampai SMP, sampai SMA, makin sulit atau makin mudah belajar? Sulit. Makin sulit menunjukkan kamu sedang bertumbuh, sedang naik level. Ya, sama kayak pelajaran ini, Pak, makin sulit ya. Ya itu menunjukkan kamu naik level sekarang. Tapi kalau makin muda, hati-hati. Kalau makin muda itu berarti kamu turun level. Ya. Jadi gak usah takut dengan ilmunya sulit. Itu menunjukkan kamu sedang bertumbuh. Contoh misalnya kayak doa, makin sulit ya Pak doa. Enggak apa-apa, memang sulit doa. Kalau dulu, kenapa dulu doa tuh kayaknya gampang Pak? Itu karena dulu kamu belum ngerti betul. Ya, karena kamu belum belajar berdoa. Dulu iya kalau kita baca kitab suci, kita doa, ini gampang sebenarnya. Tapi makin lama makin belajar, kok makin sulit ya? Nah ternyata saya menyadari makin sulit itu membuat kita semakin naik level. Pak, dulu saya kok gampang ya memberi gitu ya. Sekarang kok susah ya saya memberi ya. Nah itu menunjukkan kamu lagi naik level. Karena kamu makin belajar gitu. Ya, nah ini makin belajar kan makin pintar. Cuma hatinya harus semakin baik. Nah itu gak gampang ya. Maka Yesus bilang ini seperti jalan salib makin sulit. Atau dia bilang kerajaan surga itu seperti kayak kamu melalui pintu yang apa dia bilang? Yang sesak ya, jalan yang sempit. Nah itu maksudnya kesulitan-kesulitan. Tapi jangan takut, makin kamu naik, Tuhan bilang, dia makin kasih anugerah. Nah artinya dia akan memampukan kamu, dia akan memberikan kamu kasih karunia. Gitu, jadi kita nggak berjuang sendiri sebetulnya, ya, tapi berjuang dengan kasih karunia. Oke? Ada pertanyaan di sini? Nah, jelas ya konsep formasi rohani ini, ya. Nah, coba misalnya kalau kamu dapat, kita kembali ke sini. Ini ringkasan ini nanti kamu tinggal copy, taruh di mana? Apa? Taruh di mana? Di evidence ya kan? Warna biru. Ini 3 ya. Nah, kamu kopikan di sini dong. Ini warna birunya. Oke. Ini kan dari buku saya nih ya. Nah, halaman berapa? 44. Tolong disiplin bikin kayak gini itu udah langsung kasih kangen. Kalau enggak nanti kalian carinya sulit gitu. Nah, langsung tulis halamannya gitu.
Oke. Nah, terus kalian bisa kasih kalimat apa di situ? Analisis. Analisisnya kamu kalau sudah bikin ya copy aja nih. Ini semua kalimat analisisnya. Nah, kamu tinggal masukin di situ, ya. Ini contoh, jadi nanti ke depan kamu bikin gitu. Nah, tulis di sini. Ya. Oke, ini kalimat apa nih? Analisisnya. Paham nggak nih, Vicky? Hah? Beneran paham? Ya. Ini kalau kayak gini ini nggak usah ya, titik duanya dibuang aja. Jadi kan saya kasih gini supaya kalian tuh ngerti. Kalau dalam paragraf ini ya udah dibuang aja. Gitu. Nah, ini namanya kalimat analisisnya. Ya. Oke. Terus coba kebaruannya tadi udah. Udah ya. Nih, sekarang implikasinya. Coba baca Vicky. Tanggung jawab moral. Kebebasan kehendak manusia membawa tanggung jawab moral untuk membuat pilihan yang baik dan mengembangkan kebajikan. Pentingnya pengembangan intelek dan kasih. Iya. Manusia harus mengembangkan intelek dan kasihnya agar dapat semakin serupa. Nah, ternyata Tuhan kasih kita kehendak bebas bukan supaya sembarangan, tapi mengembangkan kasih dan intelek supaya semakin serupa dengan Allah. Terus Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan ilahi melalui penggunaan kehendak bebasnya untuk memilih kebaikan dan mengembangkan keserupaan dengan Allah. nah, itu. Ya, kamu bisa ambil kalimat ini, kalimat implikasinya. Nah, kamu bisa masukkan nanti di paragraf yang di sini. Ya. Misalnya yang kedua, kamu ambil tadi kalimat novelty-nya belum ya? Nah, kamu taruh di sini. Oke. Terus kamu bisa masukin kalimat apa? Tadi novelty belum ya? Nah, kalimat novelty-nya kamu masukin. Nih. Warna apa nih? Hitam. Ya. Kalau ini nih dibuang aja nggak apa-apa. Supaya nggak double. Nah. Oke. Ya. Nah, dari situ apa kalimat kontribusinya? Aplikasinya boleh ya. Jadi kalau misalnya implikasi itu kan kita punya tanggung jawab moral. Artinya harus memberikan pilihan-pilihan yang baik dan mengembangkan kebajikan. Berarti aplikasinya apa? Gunakan kehendak bebas itu dengan pilihan sesuai kehendak Allah. Terus kalau di sini kita mengembangkan intelek dan kasih. Berarti aplikasinya apa? Belajar bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih. Nah, di sini tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan ilahi. Berarti aplikasinya apa? Cari kebahagiaan ilahi, mengarahkan hidup kita pada tujuan akhir, yaitu berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalimat aplikasinya kamu juga bisa pakai gitu. Lalu kontribusinya apa? Coba baca. Bukan ST. ST manis. Gregorius dari Nisa tentang gambaran Allah dan kebebasan kehendak memberikan kontribusi yang berharga bagi teologi. Nah, kamu kasih
kontribusi yang berharga, kontribusi yang penting, kontribusi yang relevan, nah, misalnya gitu-gitu ya. Itu kalimat kontribusi. Terus Penekanannya pada peran sentral kehendak bebas dalam mencapai keserupan dengan Allah, memberikan wawasan yang mendalam tentang martabat manusia dan panggilan kita untuk hidup sesuai dengan gambar Allah. nah, kamu kasih aja di kalimat konklusinya. Tapi isinya kontribusi. Nah, kamu kasih di sini. Oke, ini kasih warna apa? Hijau. Ini kalimat penutupnya. Nah, gitu ya. Terus ini juga seperti ini. Kalimat penutupnya. Oke. Terus tadi yang belum apa? Implikasi ya. Nah, ini kalimat implikasinya. Ini bisa jadi kalimat analisis. Ini warna biru, ya kan? Warna merahnya, warna hitam, warna birunya sama semua. Ini kutipannya Nisa. Oke. Habis itu kamu kasih kalimat apa ini? Implikasinya ya. Nah, ini. Yang kalau ada titik dua gini, buang aja. Supaya nggak double. Nah. Nih, nah. Oke. Gitu. Nah, setelah itu kamu tutup dengan kalimat apa? Kontribusi. Tapi ada satu yang belum selesai tuh. Topiknya. Nah, topiknya apa? Topiknya apa ini? Warna merahnya. Ayo. Hah? Kan tentang apa ini? Kehendak bebas. Dalam gambar Allah. Ya, atau gambar Allah dan kehendak bebas. Ini topiknya di sini nih. Gambar Allah dan kebebasan kehendak. Ya, nah, kamu tulis di sini. Ya. Gambar kehendak, kebebasan kehendak, atau gini. Kamu buat dalam bentuk kalimat ya. Manusia yang dicipta sesuai gambar Allah memiliki kebebasan kehendak. Nah, itu kamu bikin sebuah kalimat topik kayak gitu. Paham? Ya, atau kamu bikin kalimat lain. Kebebasan kehendak manusia ada di dalam gambar Allah. Atau gambar Allah manusia di dalam gambar Allah manusia, di dalam gambar Allah manusia memiliki kehendak bebas. Atau apa lagi? Terserah kalimatnya. Yang bagus saja. Atau kehendak bebas manusia terletak di dalam gambar Allah. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kamu pakai ini ya udah. Ini selesai topiknya. Berarti paragrafnya udah selesai. Nah. Oke. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini nanti kamu pilih. Kamu mau pakai yang mana ini? Yang nomor 1, 2, atau 3 gitu. Ya. Berarti ini udah 3 kutipan yang ketiga ya. Coba kita. Kamu kemarin udah bikin kayak gini belum? Sudah ya. Nah, nomor 3 nih.
Tapi ke depan kalian yang bikin ya. Kalau saya bikin ini lama nanti kita selesai. Berarti 3 ini kamu kasih judul apa ini? Gambar Allah dan kehendak bebas. Kamu kelompokkannya jadi gini. Gambar Allah dan kehendak bebas. Nah, gitu. Ya. Ada 3 paragraf. Oke, sekarang keempat nih. Baca lagi di bawah ini tentang status ontologis. Ini udah diringkas belum? Belum ya? Males kalian ya. Nggak disuruh, nggak jalan. Oke. Hah? Sulit? Ya kan tadi sudah bilang. Berarti kamu lagi Kalau kamu sulit, berarti kamu sadar. Kamu sedang latihan, sedang berproses, sedang apa? Ini. Ya. Makin sulit, berarti kamu lagi naik kelas. Gitu ya, dulu. Kan hidup kita juga sama. Waktu masih kecil, kita hanya tahunya bermain. Ya, begitu kamu masuk usia sekolah, waduh, mulai sulit ini. Sampai nanti kamu lulus sekolah, nanti lulus kuliah dari sini, hidupmu akan makin sulit. Ya, misalnya kamu jadi orang tua nanti punya banyak anak, anakmu 10 misalnya, hidupmu makin akan sulit. Kamu jadi tua makin sulit. Nah, tapi kesulitan itu menunjukkan kamu sedang bertumbuh. Oke, sekarang kita baca ini, status ontologis. Pak baca siapa ya? Ini. Emailnya. Status ontologis dari gambar Allah dalam diri manusia. Iya. Gregorius mengembangkan doktrinnya tentang manusia sebagai gambar Allah, terutama dalam kaitannya dengan keyakinannya akan kemungkinan persekutuan manusia dengan Allah. Dia mengabaikan masalah ontologis dari konsep ini. Gregorius menganggap bahwa tidak dapat dijangkaunya natur manusia berasal dari fakta bahwa manusia telah dicipta menurut gambar ilahi. Gambar ini adalah gambar yang tepat selama tidak ada yang kurang yang kita anggap sebagai seperti dari pola dasarnya. Tetapi segera setelah gambar itu kehilangan keserupaannya dengan pola dasarnya, maka gambar itu tidak lagi menjadi gambar Allah. Oleh karena itu, karena salah satu sifat yang kita akui dalam keallahan adalah sifat esensi yang tidak dapat dijangkau, maka gambar itu harus serupa dengan pola dasarnya dalam hal ini juga. Oke, terus? Karena bahwa esensi dan natur manusia tidak dapat dipahami oleh kita, tidak menjadikannya mustahil bagi kita untuk mengenalinya, dan berusaha mendefinisikannya dengan cara yang sama seperti kita juga dapat berbicara tentang Allah, meskipun esensinya tidak diketahui oleh kata kita. Akan tetapi, fondasi utama bagi keberadaan manusia tidak dapat kita jangkau. Status ontologis dari gambar Allah di dalam diri manusia berada di luar pemahaman kita, dan hal ini merupakan hasil dari ketidaktahuan kita akan esensi Dia yang menjadi cerminan kita. Kita hanya dapat berbicara tentang kesempurnaan refleksi, pola dasar, atau tentang partisipasi dalam hal-hal baik dan kebahagiaan yang ditawarkannya yang sebenarnya adalah hal yang sama. Oke, terus? Gregorius mengembangkan konsep ini dari keyakinannya bahwa adalah mungkin bagi manusia untuk mencapai persekutuan dengan Allah. Manusia telah diberikan keberadaan untuk menikmati kebahagiaan ilahi, dan oleh karena itu ia harus memiliki sesuatu dalam kodratnya yang berhubungan dengan natur dan Dia yang di dalamnya ia mengambil bagian. Untuk alasan ini manusia dikaruniai dengan intelek, kecerdasan, kebijaksanaan, dan semua keindahan Allah. Dan setiap karunia ini mengilhami manusia dengan hasrat akan Dia yang berhubungan dengannya. Semua ini diungkapkan dalam kitab Kejadian dengan pernyataan sederhana bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Keserupaan manusia dengan Allah tidak dapat ditemukan dalam satu kemampuan atau ciri saja, meskipun hal ini jelas merupakan bagian dari natur rohani manusia dan bukan fasik atau indrawi. Ya. Fisik atau indrawi. Terus? Namun, gambar Allah juga telah berbaur dengan indera dan kemampuan persepsi fisik manusia. Inilah pentingnya natur ganda manusia. Nah, ini saya tahu ini bukan bacaan yang mudah ini, ya. Tapi coba diulangi. Kalau kalian ada fisiknya itu enaknya itu di stabilo mana yang penting. Tapi jangan semua di stabilo itu penting semua Pak. Ya, ya itu bukan ringkas namanya, menyalin lagi. Nah kira-kira nih Imelda atau yang lain, apa yang poin penting misalnya paragraf 1 ini? Apa yang paling penting di situ? Kan tadi lanjut ya, ada gambar Allah, terus dalamnya ada kehendak bebas. Sekarang kita lihat ini, kalau manusia itu gambar Allah, ya, gimana dengan yang namanya status dia? Apa yang penting di situ? Kalimat apa yang penting? Gambar Allah Ah, hanya tetap utuh. Ini ringkasan saya, Pak. ya, oh ya. Gambar Allah hanya tetap utuh selama manusia itu mempertahankan keserupaannya dengan pola dasar yang esensinya seperti gambar Allah. Iya. Jadi gambar Allah dalam diri manusia itu punya contoh, yaitu tadi pola dasarnya. Kayak kamu mau jahit baju punya pola. Bajunya ya kamu, tapi ada polanya. Polanya itu di kertas korannya itu. Paham nggak? Bajunya kamu, manusia. Tapi yang kamu pakai bukan polanya kan? Pernah jahit baju kan? Mana sih Happy? Hah? Ah, itu kan. Kalau Happy jahit baju, yang kamu pakai apanya? Polanya atau bajunya? Bajunya. Bajunya dipakai, polanya kamu simpan lagi kan. Tapi yang kamu pakai sama nggak dengan polanya? Tapi hasilnya sama. Sama, sesuai dengan Pola. Kalau beda ya melenceng namanya. Kebesaran, kekecilan bajunya. Ya, nah pola dasarnya ini adalah Kristus kalau kita tahu nanti. Jadi status ontologis dari gambar alam diri manusia itu adalah statusnya itu adalah apa? Mirip sama dengan pola dasar. Kalau kamu kehilangan keserupaannya dengan pola dasar, maka gambar itu tidak lagi menjadi gambar Allah. Sama kayak kamu jahit baju, lari dari polanya itu. Berarti bajumu itu sudah melenceng. Ya kan? Kok bisa melenceng? Karena nggak sesuai polanya. Jadi polanya itu yang menentukan. Tepat atau enggak. Nah itu. Coba paragraf yang kedua nih. Siapa bisa? Apa yang penting di situ? Baca lagi kalau kurang ngerti, baca lagi nggak apa-apa. Saya bikin ini juga baca beberapa kali, baru nangkap, baru tuliskan. Ayo, coba. Sonia, apa? Yang katanya IP tertinggi. Ya, ya, ya toh? Oke. Ya, Pak. Antum.
Meskipun esensi Allah dan manusia itu sebetulnya tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita, tetapi kita masih bisa merefleksi pola dasar dan berpartisipasi dalam kebaikan. Iya. Jadi misalnya esensi dari pola dasar itu kan tidak terjangkau. Tapi manusia sebagai gambar Allah itu masih bisa merefleksikan pola dasar. Misalnya pola dasar itu kasih. Maka di dalam gambar diri Allah itu pasti ada kasih. Walaupun tidak dikatakan tidak sempurna seperti di pola dasar itu. Ya. Oke, good. Yang ketiga apa nih? Coba, nih, Fitri. Apa kira-kira poin penting? Ayo, nggak apa-apa salah. Jangan takut salah. Ya. Serupakan manusia dengan Allah tidak dapat diukur dalam satu kemampuan atau spirit saja. Meskipun hal ini jelas merupakan bagian dari natur rohani manusia dan bukan visi atau kendali. Jadi kalau diringkas gimana? Intinya jadi gambar Allah itu apa? Ya. Gambar Allah di dalam diri manusia adalah sebagai penghubung hidup antara manusia dan Allah yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan kesamaannya dengan Allah. Iya. Jadi di sini dikatakan gambar Allah itu tadi dijadikan apa? Penghubung. Oke, terus Yang memungkinkan mengembangkan kesamaannya dengan Allah. iya. Jadi justru dengan adanya gambar Allah itu manusia itu diberikan keberadaan di sini loh. Manusia diberikan keberadaan untuk menikmati kebahagiaan ilahi. Oleh karena itulah manusia dikasih intelek, kecerdasan, kebijaksanaan, keindahan gitu, hasrat ya. Nah, itu maksudnya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, nih status ontologis. Nah, nih ringkasannya ini dia. Sedikit aja gitu. Karena ambil yang penting doang. Ya. Coba baca, Marsha. Dan Gregorius dari Nisa. Jadi Gregorius dari Nisa mengaitkan masalah dalam diri manusia dan refleksi untuk mencapai persekutuan dengan Allah. Nah, itu dia. Terus? Dia menekankan bahwa kehendak Allah ini bersifat tidak terpahami, mencerminkan esensi Allah yang juga tak terpahami. Iya, tadi dikatakan oleh Andro tadi itu. Terus? Meskipun demikian, manusia dapat mengenal dan berusaha membersihkan kebenaran dalam dirinya. Ah, tapi bisa, ya kan? Walaupun esensi Allah itu tak terpahami, tapi karena adanya gambar, maka manusia itu bisa diberi kemampuan intelek, ya, dan ini intelek ya, bukan intelektual, kemampuan intelek dan partisipasi dalam kebajikan. Terus? Iya, jadi di sini gambar Allah ini berbaur dengan natur ganda tadi di sini. Natur ganda manusia itu apa? Rohani dan fisik. Gitu.
Nah, kamu copy kalimat ini. Ini namanya kalimat ringkasan. Di sini nanti. Halaman berapa ini? Ringkasan dari halaman berapa? 4445 ya kan? Nah, di sini. Coba kamu baca lagi. Apa kalimat yang kamu bisa komentari di sini? Coba baca Nenong. Saint Gregorius dari Nisa Jadi kalau dari bisa mengaitkan mengaitkan gambar Allah dalam diri manusia dengan potensi untuk mencapai persekutuan dengan Allah. iya, Dia terus mengaitkan bahwa gambar Allah ini bersifat tidak terpahami. iya, Mencerminkan esensi Allah yang juga tidak dipahami. Iya. Demikian, manusia dapat mengenal dan berusaha mendefinisikan gambar Allah dalam dirinya, terutama melalui kemampuan intelektual dan partisipasi dalam kebajikan serta kebahagiaan ilahi. iya. Keserupaannya yang Allah melibatkan seluruh natur manusia, baik rohani maupun fisik. Nah, itu dia. Nah, dari kalimat itu kamu bisa komentari apa? Coba bikin kalimat analisisnya. Berarti kalau kalimat analisisnya ini ya ada berapa poin di sini? 1, persekutuan dengan Allah kan? 2, tidak terpahami. Meskipun demikian, yang ketiga nih bisa mendefinisikan melalui kemampuan inteleknya. Ini intelek aja ya, jangan intelektual. Intelek dan partisipasi dalam kebajikan. 3. Lalu keempat, melibatkan seluruh natur manusia, natur ganda tadi. Baik rohani maupun fisik. Udah. Dari 4 kalimat itu kamu buat kalimat analisisnya lagi. Nah, gimana caranya? Misalnya lihat nih ya. Ini kalimat analisis nih. Gambar Allah tidak terpahami. Ada potensi untuk bersekutu dengan Allah. Peran intelek dan kebajikan tadi, ya kan? Lalu natur ganda tadi yang fisik dan duniawi itu. Fisik dan rohani. Oke? Ini kalimat analisis. Kok bisa 4 ini, Pak? Karena tadi dari ringkasan tadi ada 4 poin itu kan? Ya kan? Oke, coba baca ya. Ini. Siapa yang belum? Olivia lah. Si Raja Jahit ini. Rajut ya. Rajut. Gregorius menekankan bahwa gambar Allah dalam diri manusia bersifat misteri dan tak terpahami, sama seperti esensi Allah sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dimensi yang melampaui pemahaman manusia itu sendiri. Potensi untuk persekutuan dengan Allah, gambar Allah dalam diri manusia memberikan potensi untuk mencapai persekutuan dengan Allah. Iya. Ini adalah tujuan utama penciptaan manusia yang dapat dicapai melalui pengembangan keterpaan dengan Allah. Oke, yang ketiga. Ketiga, peran intelek dalam kebajikan. Intelek manusia sebagai pusat gambar Allah memungkinkan manusia untuk mengenal dan memahami Allah. Selain itu, partisipasi dalam kebajikan dan kebahagiaan ilahi juga merupakan bagian penting dari pengembangan gambar Allah dalam diri manusia. Jadi gimana kita mengembangkan intelek gambar Allah itu? Dengan intelek dan kebajikan. Terus. Ganda manusia. Gregorius mengakui bahwa gambar Allah tidak terbatas pada natur rohani manusia, tetapi juga melibatkan natur fisik dan indera. Iya, jadi gambar Allah itu ada di mana? Rohani dan fisik.
Maka kamu jangan merasa fisikmu tuh pendek, jelek gitu ya. Itu gambar Allah itu. Ya. Terus Ini menunjukkan bahwa manusia dalam makhluk yang utuh dengan dimensi fisik dan rohani yang selalu berkait. iya. Oke, itu kalimat analisisnya. Nah, kamu bisa pakai kalimat ini. Ya. Taruh di mana? Kamu komentari di sini. Kalau kayak gini nih kamu buang aja. Jadi nggak double. Oke, sekarang coba kalian pikirkan apa implikasi novelty-nya dari sini. Apa kalimat novelty? Kebaruan apa yang kalian dapat? Hmm? Coba nih, Damica. Apa? Tadi kamu udah ringkas itu bagus tuh. Nah, sekarang novelty-nya apa? Ini kalimat ini kan ada 4 ini ya. Nah, dari sini oke lah, coba baca dulu, Damica. Start of the age, state of the age, dan gap-nya. Pandangan Gregorius. Ya. Pandangan Gregorius sejalan dengan teologi Kristen tentang manusia sebagai gambar Allah yang memiliki potensi untuk mengenal dan berhubungan dengan Allah. Gregorius memberikan penekanan khusus pada ketidaktahuan manusia akan esensi gambar Allah dalam dirinya, serta keterkaitan antara gambar Allah dengan seluruh natur manusia, baik rohani maupun fisik. Nah, dari situ itu ada gap-nya. Berarti kebaruannya di mana? Ya, banyak orang yang mengajarkan tentang gambar Allah kan. Tapi apa yang baru di sini? Gregorius menekankan apa? Ya, lalu ada hubungan antara gambar Allah dengan seluruh natur manusia, rohani dan fisik. Nah, berarti kebaruannya apa dong? Apa? Apa dari Cam? Ini kan kamu yang baca kan? Kamu tanggung jawab nih. Hah? Itu di gap-nya itu kan? Nah, apa, Andro? Manusia itu mempunyai esensi gambar Allah dalam dirinya serta keterkaitan antara gambar Allah dengan seluruh natur manusia baik rohani maupun fisik. Iya, jadi di sini kebaruannya adalah Gregorius menekankan apa? Gambar Allah itu bersifat mistik, tidak terpahami. Tapi sisi lain, manusia itu bisa apa? Memahami dirinya tadi melalui intelek tadi. Nus yang sering saya bilang. Ya kan? Walaupun Allah itu misteri, maka gambarnya misteri. Tapi kita bisa mengenal Allah melalui nus, melalui kebajikan. Yang kedua apa? Tadi, gambar Allah itu tidak terbatas pada aspek rohani saja, tetapi juga apa? Dimensi fisik atau aspek jasmani. Nah, itu namanya kebaruannya. Ngerti? Sulit. Hah? Berarti kamu makin bertumbuh. Gitu. Soalnya anak tingkat 1 itu udah nyerah mereka belajarnya. Jangan takut. Kamu bukan SMA lagi, saya gitu. Bukan SMP lagi. Ya, sudah sarjana. Nanti belajar master, belajar doktoral. Oke. Nah, kalimat ini namanya kalimat apa? Novelty. Nah, kamu bisa copy, taruh di ini untuk mengomentari yang ini tadi.
Ya, ini sebetulnya hanya latihan aja. Kalau kamu sering dengan latihan seperti ini, nah makanya tadi ya, kalau kamu mau sampai ahli makin tinggi, ya mulai dari Mas Casey, latihan terus. Kalau latihannya males, ya nggak pernah naik angka, ya nggak pernah naik. Kan di sini Mas Casey dulu, Mas Casey-nya bukan terakhir kan, di awal. Gitu. Nah, berarti kuncinya di latihan. Ya. Oke, sekarang coba pikirkan implikasinya apa. Ayo. Dampaknya buat kamu apa? Kalau kamu tahu ini, apa implikasi dampaknya? Efeknya. Nah, orang bilang efeknya. Akibatnya. Gitu. Oke, coba baca. Lestari. Siapa kamu? Lestari ini. Iya, Lestari. Coba baca dari awal ini. Dan Gregorius dari Nisa Hmm. mengaitkan gambar Allah dalam diri manusia dengan potensi untuk mencapai Persekutuan. dengan Allah. Iya. Tanpa bahwa gambar Allah ini bersifat tidak terpahami, mencerminkan esensi Allah yang juga tak terpahami. Meskipun demikian, manusia dapat mengenal dan berusaha mendefinisikan gambar Allah dalam dirinya, terutama melalui kemampuan intelek dan partisipasi dalam kebajikan serta kebahagiaan ilahi. Oke, terus. Kesempurnaan dengan Allah ini melibatkan seluruh natur manusia, baik rohani maupun fisik. Nah, terus. Gregorius menekankan bahwa gambar Allah dalam diri manusia bersifat misterius dan Tak terpahami. menantang gagasan bahwa manusia dapat sepenuhnya memahami dirinya sendiri atau hubungannya dengan Allah. Ya. Keterkaitan antara Gregorius menunjukkan bahwa gambar Allah tidak hanya terbatas pada aspek rohani manusia, tetapi juga melibatkan dimensi fisik dan indrawi, menekankan kesatuan antara tubuh dan jiwa. Nah, dari situ kamu dapat implikasi apa? Atau aplikasinya apa? Nah, gitu. Nih, apa kalimat implikasinya? Jadi kalau gambar Allah itu misteri. Yang kedua, gambar Allah itu tidak terbatas pada rohani tapi fisik saja. Nah, kira-kira apa implikasinya? Oke, coba baca ini ya. Misalnya nih, kalau kita ini bersifat misteri, tidak terpahami, maka kalau bagi saya ya, muncullah namanya kerendahan hati. Jadi maksudnya ketidaktahuan manusia akan esensi gambar Allah dalam dirinya, ini mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan mengakui keterbatasan kita dalam memahami diri sendiri dan Allah. Nah, itu sih, itu dampak yang pertama. Ya kan? Yang kedua apa? Ini kan ada masalah rohani dan fisik tadi kan? Berarti implikasinya apa? Manusia
mengembangkan seluruh aspek keberadaannya, baik rohani maupun fisik. Mengembangkan itu maksudnya ya dijaga rohani dan fisiknya. Yang ketiga apa? Tadi kan ada persekutuan dengan Allah kan? Nah, apa yang ketiga? Ternyata kita jadi tahu tujuan hidup manusia dicipta menurut gambar Allah itu apa? Supaya semakin mendalam, supaya apa? Mencapai keserupaan dengan Allah atau bersekutu dengan Allah. Gitu. Nah, ini namanya kalimat-kalimat apa? Implikasi. Ya, nah, kamu bisa pakai ini kalimat implikasi ini. Aplikasinya apa? Kalau misalnya kita diajarkan kerendahan hati, berarti aplikasinya apa? Hah? Iya. Kita sadar kita ini terbatas, kita nggak tahu. Berarti aplikasinya ya kamu perlu merenungkan, mengakui keterbatasannya, mengakui kita harus rendah hati. Itu namanya aplikasinya. Lalu pengembangan holistik tadi berarti aplikasinya apa? Ya berusaha mengembangkan semua aspek keberadaan kita. Jadi misalnya kalau secara rohani ya kita jaga rohani kita. Kalau secara fisik ya kita jaga fisik kita. Misalnya olahraga, pola makan sehat, dan lain-lain gitu. Jadi tubuhmu juga harus dijaga. Yang ketiga apa? Kalau persekutuan dengan Allah ya berarti kita memprioritas hubungan kita dengan Allah melalui doa dan pelayanan dan ibadah misalnya gitu. Itu namanya aplikasinya. Ya. Nah, dari situ kontribusinya apa? Ini Gregorius Nyssa menekankan pada ketidaktahuan manusia akan esensi gambar Allah dan keterkaitan dengan seluruh natur manusia. Ini memberikan wawasan yang mendalam tentang misteri keberadaan manusia dan panggilan kita untuk mencapai persekutuan dengan Allah. Jadi kalimat kontribusi itu kayak kalimat penutup, memberikan hal apa? Oh, memberikan satu wawasan, itu namanya kontribusi. Wawasan tentang misteri keberadaan manusia dan panggilan kita untuk mencapai persekutuan dengan Allah. Nah, kalimat ini namanya kontribusi. Kita tutup. Ya. Ini dikasih warna apa? Hijau. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ada? Kalau nggak ada, kita break dulu. Ya. Oke, kita masuk lagi. Break 5 menit.